Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maulidia dengan NIM 21206057. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial khutbah. 1. Khutbah Jumat. 2. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Khutbah gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang keempat, khutbah nikah. Khutbah sholat Jumat. 1. Hati berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi lalu mengucapkan salam. Kemudian, khatib dianjurkan untuk mengucapkan salam pada jamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah naik mimbar biasa mengucapkan salam. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. 2. Usai mengucapkan salam, maka suara azan akan dikumandangkan. Khatib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menirukan hingga azan selesai. 3. Selanjutnya, khatib berdiri untuk berkhutbah. Sebelum memulai ada baiknya membuka khutbah sesuai dengan rukun khutbah, yaitu dengan membaca Alhamdulillah, sanjungan kepada Allah, syahadat, sholawat, bacaan ayat-ayat taqwa, dan perkataan amma ba'd. 3. Khatib dianjurkan untuk berdiri dan menghadapkan wajahnya pada para jamaah. Namun, jika khatib tidak dapat berdiri, maka khutbah dapat dilakukan dengan posisi duduk. 4. Duduk di antara dua khutbah. Usai menyampaikan khutbah pertama, hendaknya khatib duduk sejenak untuk beristirahat sebelum menyampaikan khutbah kedua. 5. Duduk di antara dua khutbah. Usai menyampaikan khutbah pertama, hendaknya khatib duduk sejenak untuk beristirahat sebelum menyampaikan khutbah kedua. 6. Khutbah Jumat ada baiknya tidak terlalu panjang. Khutbah hendaknya tidak boleh lebih lama dibandingkan dengan durasi salat Jumat. 7. Dalam berkhutbah, khatib hendaknya melantangkan suara dan menyampaikan khutbahnya dengan jelas. Hal ini bertujuan supaya jamaah yang mendengarkan paham dengan kata-kata yang diucapkan. 8. Salat di akhir khutbah hendaknya ditutup dengan kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat permohonan ampun ini bisa disampaikan pada khutbah kedua. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah pertama, 1. Menghadap jamaah. 2. Mengucap salam. 3. Melafadzkan takbir. 4. Membaca tahmid atau hamdalah. 5. Membaca salawat Nabi. 6. Membaca wasiat dan nasihat bittaqwa. 7. Membaca salah satu ayat Al-Quran. 8. Menutup khutbah pertama. Khutbah kedua. 1. Membaca takbir sebanyak 7 kali. 2. Membaca tahmid atau hamdalah. 3. Membaca salawat Nabi. 4. Membaca salah satu ayat Al-Quran. 5. Membaca doa ampunan untuk umat Islam. 6. Doa sapu jagat. 7. Menutup khutbah kedua. 8. Mengucapkan salam. Khutbah sholat gerhana bulan dan matahari. Setelah selesai sholat, maka Bilal berdiri di depan mimbar menghadap jamaah kemudian mengucapkan, Ya ma'syiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna syamsa wal qamara atani min ayatillah la yahsifani limauti ahadi wala lihayati. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabaru wa sallu wa tasaddaqu hatta yukshafa ma bikum. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu la'allakum turhamun. 2. Setelah khatib naik ke mimbar, Bilal mengucapkan doa sebagai berikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwan islam minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wa yassarhum ala iqamatil ladin. Rabbah tim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, khatib memulai berkhutbah. 4. Khutbah 2 kali seperti khutbah Jumat, baik syarat ataupun rukunnya. 5. Isi khutbah dianjurkan motivasi melakukan taubat nasuha, berbanyak istighfar, sedekah dan lain-lain.
dan menjelaskan bahwa gerhana adalah bagian dari fenomena alam, tanda kekuasaan Allah. Tidak benar jika gerhana dimitoskan dengan berbagai tahayul seperti matahari dimakan raksasa dan lain-lain. Khutbah nikah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, khutbah nikah dimulai dengan tahmid dan syahadat, selawat Nabi, lalu pesan takwa dan menyebutkan maksudnya.